Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, masa raya Natal yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita kembali merayakan Natal di tahun 2020. Walaupun kalau kita lihat sejenak ke belakang, atau minimal kita membandingkan dengan Natal kita tahun lalu, Natal tahun ini berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, karena kita tahu Bapak Ibu bahwa ada wabah pandemi yang menyebabkan segala sesuatu menjadi terbatas. Dan ini yang terjadi pada Natal tahun 2020. Sebelum berangkat ke gereja tadi, ke tempat ini, saya sempat mendengar di Radio Republik Indonesia fak-fak dalam sebuah pemberitaan. Ternyata kondisi Natal yang berbeda jauh seperti di tahun-tahun yang lampau bukan saja terjadi dalam Natal di kita, di Indonesia, di fak-fak, di jemaat ini, bukan. Tetapi hampir seluruh belahan dunia juga mengalami kondisi yang sama. Tadi saya dengar di negara Prancis itu diatur, pertemuan-pertemuan hanya diatur diperbolehkan 10 orang untuk beribadah di gereja. Dan itu pun harus menggunakan protokol yang kesehatan dengan ada izin resmi dari pihak yang berwenang. Syukur ya di tempat kita, walaupun sedikit agak berkurang dibanding tahun lalu, tapi kita masih tidak dibatasi dengan hanya jumlah sekian orang saja. Karenanya Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita bilang bahwa Natal ini adalah Natal yang berbeda, Natal yang sedikit mengalami keprihatinan, Natal yang terbatas, saya rasa Bapak Ibu itu menjadi sebuah kejadian atau fenomena yang mendunia, yang bukan saja dirasakan di Indonesia tetapi juga di belahan negara lain. Bapak Ibu, saudara-saudara, yang kedua, bahwa wabah pandemi COVID-19 ini juga menimbulkan berbagai masalah bagi kita sekalian. Saya tidak tahu pastinya berapa sekarang yang terdampak COVID-19. Tadi di dalam warta berita yang saya sempat dengar di RRI, di Amerika Serikat saja yang negara maju, itu sudah 19 juta orang yang terpapar COVID-19. Dan dari 19 juta itu 1,8-nya adalah yang menjadi korban meninggal dunia. Nah Bapak Ibu, ini kenyataan kita. Ini yang bersama-sama kita gumuli, bukan saja oleh kita tetapi juga oleh banyak negara. Bahkan tadi dikatakan Amerika Serikat sendiri yang merupakan negara yang hebat, negara superpower, tetapi cukup kewalahan juga menghadapi pandemi yang kita alami bersama-sama ini. Nah, karenanya Bapak Ibu, dalam situasi pandemi yang membuat kita semua takut, yang membuat kita semua terbatas, Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI sengaja membuat tema bagi kita sekalian. Yang tadi dikatakan bahwa kita diingatkan Allah beserta kita. Mereka akan menamakannya Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Nah Bapak Ibu, kenapa KWI dan PGI menetapkan tema seperti ini? Tema ini kalau saya baca di dalam websitenya PGI, itu ditulis pada tanggal 1 November 2020. Nah Bapak Ibu, di dalam penjelasannya di website tersebut dikatakan bahwa PGI dan KWI sengaja menerapkan tema ini karena tidak bisa dipungkiri
hampir selama 9 bulan lamanya, kita mulai merasakan dampak COVID-19 itu mulai bulan Maret ya kalau di Fak-Fak ini. Tapi sebetulnya kalau di negara lain dari bulan Desember tahun 2019 mereka sudah merasakan atau terdampak oleh COVID-19 itu. Di dalam siaran persnya, PGI dan KWI tersebut mengatakan bahwa COVID-19 ini telah menyebabkan bangsa kita seakan-akan rapuh. Ya memang rapuh kita ya. COVID-19 ini membuat kita rapuh, kita tidak berdaya. Banyak orang yang sakit. Banyak orang yang menjadi korban ini bukan saja sakit, dirawat, diisolasi, tetapi juga tidak sedikit yang meninggal karena bencana ini. Dan bencana ini Bapak Ibu menyebabkan kita juga terdampak dalam berbagai keterbatasan. Dan akibatnya jujur, kalau kita melihat sedikit dampak daripada COVID-19 ini sangat berat bagi kita sekalian. Banyak orang yang terpaksa kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang berusaha untuk memantapkan ekonominya, tetapi karena dampak COVID-19 ini ekonomi menjadi runtuh berantakan. Orang menjadi ketakutan. Orang menjadi terbatas. Mau ke Sorong kita harus sekarang bukan lagi rapid test, tetapi sekarang ada namanya rapid antigen. Ya, untuk pergi itu. Kemana-mana kita harus pergi untuk dites rapid antigen. Syukur-syukur belum ada rapid antigen untuk pergi ke Tambaruni. Repot juga kalau umpamanya nanti ada peraturan bahwa untuk ke Tambaruni pun harus dirapid. Nah Bapak Ibu, ini dampak. Dampak ini membuat kita ketakutan. Walaupun tidak nampak, tetapi ketakutan itu begitu berpengaruh dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tadi dikatakan banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang memiliki usaha menjadi bangkrut, banyak orang sakit, banyak orang juga meninggal ya. Bulan November kemarin, kalau tidak salah dengar itu di Fak-Fak saja ada sekitar 8 atau 9 orang yang menjadi korban dari COVID-19 ini. Nah Bapak Ibu, dalam suasana seperti ini kita merayakan Natal. Dalam kondisi yang terbatas. Tetapi Bapak Ibu, apakah di dalam kondisi yang mencekam dan menakutkan ini kita sengaja diciptakan oleh Allah dan Allah sengaja menciptakan COVID-19 itu agar kita juga terus takut selamanya? Bapak Ibu, ternyata kalau kita mau merenungkan dengan baik, dengan jujur, lalu kita kita selaraskan dengan pembacaan firman Tuhan hari ini yang dikeluarkan oleh Sinode GPI Papua dari Lukas pasal 28 sampai dengan 20. Sebetulnya kalau kita hayati bahwa sebetulnya sebagai orang beriman, segala sesuatu yang terjadi ini memiliki dampak yang cukup positif bagi iman kita yang percaya kepada Dia. Kenapa Bapak Ibu dikatakan demikian? Mari kita lihat dalam teks bacaan kita dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20 tadi. Kita melihat ada setting, ada gembala-gembala yang kala itu sedang menggembalakan kambing domba, dan tiba-tiba datang malaikat Tuhan menyapanya. Bapak Ibu, saya pikir kalau kita mengalami kondisi yang sama ya, di malam yang sunyi tiba-tiba didatangi orang yang tidak dikenal, saya rasa kita bisa merasakan bagaimana ekspresi daripada gembala itu. Mereka ketakutan. Dan ternyata di tengah-tengah ketakutan itu para gembala memiliki hal yang positif yang bisa kita pelajari. Karena ketakutan para gembala itu ternyata ketakutan yang menimbulkan kebaikan bagi kelanjutan pewartaan tentang Yesus Kristus. Kenapa dikatakan demikian? Karena ketika gembala itu ketakutan dan ketika malaikat mengatakan jangan takut, maka gembala itu bangkit dari ketakutannya. Dan apa yang kita lihat di dalam teks bacaan kita pada hari ini, gembala yang tadinya takut, tetapi kemudian timbul keberaniannya, sehingga ia berani untuk menyaksikan tentang kelahiran Yesus Kristus
Dan ia berani untuk sekaligus menyaksikan tentang peristiwa yang amat penting bagi orang Kristen, yaitu menjadi penyaksi dari kelahiran Sang Juru Selamat. Nah, karenanya Bapak Ibu, dari teks bacaan kita pada hari ini kita bisa belajar sebetulnya. Ketakutan yang kita alami merupakan sebuah hal yang manusiawi. Saya tanya, Bapak Ibu punya tidak rasa takut? Saya rasa semua orang punya rasa takut. Saya kebetulan sesekali suka nonton tinju ya. Mike Tyson juga pernah ditanya, apa kamu punya rasa takut? Punya. Holyfield pernah ditanya, punya rasa takut? Punya. Muhammad Ali ditanya, apakah punya rasa takut? Punya. Nah, ini menandakan bahwa sebetulnya tidak ada orang yang tidak memiliki rasa takut. Jadi rasa takut adalah manusiawi. Sebab dengan rasa takut itu kita sedikit banyak akan dikontrol oleh ketakutan kita. Tetapi Bapak Ibu, ketakutan bisa dikelola. Ketakutan bisa diberdayakan. Selama ketakutan itu adalah ketakutan yang sungguh-sungguh bergantung penuh kepada Tuhan. Dan ini yang dinampakkan oleh para gembala. Di tengah-tengah ketakutannya, dia tetap mendengarkan suara dan arahan Tuhan. Ketika dibilang jangan takut, seketika itu juga timbullah keberaniannya untuk menyatakan apa yang diberitakan Tuhan kepada para gembala itu. Menjadi saksi, memberitakan kebenaran Tuhan, dan akhirnya lewat gembala-gembala inilah kita bisa tahu tentang proses kelahiran Yesus Kristus. Nah, karenanya Bapak Ibu, dari teks bacaan kita pada hari ini dikaitkan dengan kondisi Natal di tengah-tengah COVID-19. Tadi dikatakan bahwa kita memiliki rasa takut, itu manusiawi. Ketakutan adalah sesuatu yang manusiawi, tetapi di tengah-tengah ketakutan ini kita tidak boleh bergantung secara penuh kepada ketakutan kita. Tetapi kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Sebab maksud Tuhan adalah maksud yang baik. Dan Tuhan memiliki rencana kehidupan yang sangat indah bagi seorang yang takut kepada Dia. Apalagi dalam tema kita yang menjadi juga tema konferensi Wali Gereja Indonesia dan menjadi tema PGI, tema nasional, di mana dikatakan di sana mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Nah, Bapak Ibu, dari Natal ini kita dipertegas bahwa walaupun ada COVID-19, walaupun kita takut, walaupun kita terancam, tetapi Allah beserta dengan kita. Dan itu telah dinampakkan lewat kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah jaminan bahwa kita disertai oleh Allah. Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Nah, karenanya dari bacaan ini, dari tema kita pada hari ini, dari peristiwa-peristiwa yang sedang kita alami pada hari ini, kita diingatkan. Boleh kita takut. Tetapi ketakutan kita adalah tidak boleh mengalahkan rasa hormat dan takut kita kepada Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang lebih indah bagi kita sekalian. Kita tidak tahu rencana Allah. Rencana Allah adalah damai sejahtera, kata Yeremia. Karena itu Bapak Ibu, dalam proses yang saat ini katakanlah Natal kita agak sedikit terganggu, ya, tetapi kita tidak boleh memelihara ketakutan kita secara berlebihan. Tetapi kita harus bijaksana, berani menyatakan kebenaran Allah, berani bersaksi, berani mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu pertanyaannya, kalau begitu apakah boleh kita, karena Tuhan sudah bersama dengan kita, apakah boleh kita berani secara konyol? Karena Tuhan kan akan mengalahkan COVID-19, kita bilang begitu. Lalu kita bisa hidup serampangan. Saudara-saudara, saya pikir bahwa COVID-19 juga merupakan ujian bagi kita agar kita memperhatikan kesehatan kita. Nah, karenanya kalau ada saran dari pemerintah agar kita menggunakan masker di tempat umum, kemudian mencuci tangan pada saat kita sudah ada di tempat-tempat yang beresiko penularannya, lalu kita juga bisa menjaga kesehatan pribadi diri sendiri. Saya pikir ini juga hal yang cukup baik, Bapak Ibu.
Karena manfaat daripada menjaga kebersihan bukan saja untuk mengalahkan COVID-19, tetapi segala penyakit bisa kita kalahkan kalau kita bisa menjaga kesehatan diri dengan baik. Nah, karenanya dalam Natal kita kali ini, seperti diserukan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, mari kita takut. Takut, tetapi takut secara berhikmat. Takut seperti dinampakkan oleh para gembala-gembala kita yang kita baca pada hari ini. Dia takut, tetapi dia tetap menuruti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia takut, tetapi dia bangkit dari ketakutannya dan melakukan hidup yang positif, berani untuk menyaksikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan, jadi pesan Natal kita pada hari ini cukup jelas. Mereka akan menamakannya Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Allah beserta dengan kita, Bapak Ibu. Allah adalah Alfa dan Omega. Walaupun pada tahun ini Natal kita terbatas ya. Tadi malam mungkin dalam pesan Natal dibacakan, ada pesan Natal disampaikan oleh Kapolri juga ya, bahwa kita dianjurkan untuk tidak melakukan berbagai gerakan-gerakan yang bisa menimbulkan kerumunan orang. Saya pikir itu juga sesuatu yang positif. Ya. Ada juga seruan dari Kementerian Agama. Ada juga seruan dari Konferensi Wali Gereja Indonesia dan PGI agar kita juga bisa menjaga jarak. Taruhlah Natal tahun ini kita agak sepi tamu. Tetapi Bapak Ibu, Natal yang dihayati dengan rasa hormat pada Tuhan tidak akan pernah sepi didatangi oleh malaikat Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita sekalian. Karenanya biar katakanlah tahun ini kita bisa, tamu kita agak sedikit berkurang ya. Kita agak sedikit menghalangi untuk cipika dan cipiki ya, untuk berciuman dengan saudara-saudara kita. Tetapi jangan pernah punya rasa rasa takut yang berlebihan. Bahwa jangan-jangan bahwa kita ini akan hidup dalam kebinasaan. Tuhan punya rencana yang lebih baik bagi kita sekalian. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Tetapi seperti dikatakan oleh Yeremia, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Apalagi bagi kita sekalian yang orang Kristen yang percaya pada Dia. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kalau Allah beserta dengan kita, ya untuk apa lagi kita merasa memiliki rasa keterasingan. Allah beserta dengan kita. Allah berkunjung kepada kita sekalian. Karenanya sambutlah Natal ini. Walaupun dalam lingkungan keluarga yang terbatas, sambutlah Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah memberikan anaknya Yesus Kristus menembus dosa-dosa kita sekalian. Yang kedua Bapak Ibu, pesan Natal kita pada hari ini yang juga disampaikan oleh pemerintah dan disampaikan juga oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan KWI, mari kita bijaksana ya. Karena tadi KWI juga mempertegas sebetulnya bisa jadi dalam kondisi seperti ini, Natal yang terbatas, kita diajak untuk berintrospeksi, untuk berefleksi. Karena kalau kita bandingkan beberapa tahun yang lalu, Natal itu bisa jadi kita menjadi orang yang konsumtif ya. Banyak uang, kita banyak juga belanjakan pada hal-hal yang tidak perlu. Natal tahun ini walaupun ada petasan, tetapi tidak semeriah tahun kemarin. Kalau kita kalkulasi berapa juta, berapa miliar uang yang dihemat pada tahun ini. Ada nilai positifnya. Daripada kita melihat hal-hal yang negatif, mari kita lihat yang positif. Bahwa rencana Allah itu adalah rencana yang baik bagi kita sekalian. COVID-19 ini juga kalau kita imani dengan baik, ada rencana Tuhan di dalamnya. Dan karenanya kita harus ikuti alur-alur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, alur-alur yang sudah ditetapkan oleh Alkitab, kitab suci kita. Mari kita bersama-sama bijaksana meniru iman para gembala itu. Dia begitu sederhana, dia memiliki ketakutan, tetapi di tengah-tengah ketakutan itu dia berani untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau Natal kita bisa dirayakan dengan sikap seperti para gembala ini, taruhlah tamu kita agak sepi tahun ini, tetapi hati kita akan diliputi oleh kegembiraan. Sebab Tuhan Yesus lahir
bukan saja di tempat yang ramai di gereja, tetapi dia lahir di hati kita sekalian. Karenanya Bapak Ibu, mari kita tetap mengimani apa yang terjadi tahun ini, sebagaimana dituliskan dalam tema Natal PGI, Allah bersama dengan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan sebagai bukti bahwa Allah cinta kepada kita, Ia telah memberikan anak yang tunggal, Yesus Kristus. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat, mari kita berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan